Malam itu, hujan turun seperti sedang meratapi sesuatu yang belum terjadi. Jalanan basah, lampu-lampu redup, dan di tengah kesunyian itulah kehidupan Mutiara berubah selamanya. Sebuah dentuman keras menghancurkan keheningan. Mobil yang melaju panik, tubuh terbanting, dan darah mulai mengalir di aspal. Pak RT tergeletak tak bernyawa. Mutiara terkapar, matanya berusaha tetap terbuka meski dunia berputar. Dan hanya beberapa meter dari sana, Sandra berdiri membeku. Tangannya gemetar memegang setir, bibirnya pucat, wajahnya kehilangan warna. Dalam 1 detik, ia memilih jalan terburuk. Ia menginjak gas dan kabur. Malam itu, hujan turun seperti sedang meratapi sesuatu yang belum terjadi. Jalanan basah, lampu-lampu redup, dan di tengah kesunyian itulah kehidupan Mutiara berubah selamanya. Sebuah dentuman keras menghancurkan keheningan. Mobil yang melaju panik, tubuh terbanting, dan darah mulai mengalir di aspal. Pak RT tergeletak tak bernyawa. Mutiara terkapar. Matanya berusaha tetap terbuka meski dunia berputar. Dan hanya beberapa meter dari sana, Sandra berdiri membeku. Tangannya gemetar memegang setir, bibirnya pucat, wajahnya kehilangan warna. Dalam 1 detik, ia memilih jalan terburuk. Ia menginjak gas dan kabur. Begitu mendengar kabar kecelakaan itu, Kenzo langsung melesat tanpa pikiran jernih. Ia menerobos lalu lintas, memaki klakson yang menghalangi, dan hanya punya satu tujuan, menemukan Mutiara masih bernafas. Sejak Mutiara dibawa ke rumah sakit, Kenzo tidak pernah sekalipun meninggalkan ruangan itu. Ia tidur dengan kepala bersandar di ranjang, makan roti dingin, dan menahan tangis sambil menggenggam jari Mutiara. Dalam diam, ia mengulang-ulang satu kalimat yang terus menghantam dirinya. Kenapa aku telat? Kenapa bukan aku yang terluka? Namun ia tidak tahu bahwa yang menunggunya bukan hanya luka, melainkan kebenaran yang jauh lebih mengerikan. Nafas terakhir Pak RT. Tak ada yang tahu bahwa sebelum nyawanya benar-benar lepas, Pak RT sempat menarik Mutiara mendekat. Dengan sisa kesadaran yang hampir padam, ia berbisik pada gadis itu. Ayah kandungmu, Aditya. Seketika, jantung Mutiara seolah berhenti. Kata-kata itu masuk jauh ke dalam alam bawah sadarnya, terpatri meski tubuhnya sudah tidak mampu menahan sakit. Dan saat ia jatuh dalam koma, kebenaran itu ikut tenggelam bersamanya. Retakan pertama di keluarga Aditya. Aditya merasakan firasat yang sangat buruk. Selama ini ia mencoba menepis kedekatan aneh yang ia rasakan pada Mutiara. Tapi kini ketakutan itu tumbuh. Jangan-jangan dia benar-benar anakku. Sementara Rianti yang selama ini menyimpan rahasia masa mudanya mulai kehilangan kendali. Ia tahu, ia merasa ajal kebohongannya sudah mengetuk pintu. Jika Mutiara sadar, semua akan tamat. Kenzo, pertanyaan yang membunuhnya. Akankah cintanya terlarang? Ketika rumor menyebar bahwa Aditya mungkin ayah kandung Mutiara, Kenzo merasa tubuhnya runtuh. Ia terpuruk di rumah sakit, menahan nafas, memikirkan kemungkinan terburuk. Kalau Mutiara anak Aditya, apakah itu berarti dia kakakku? Namun takdir tidak sekejam itu. Ia mengetahui bahwa dirinya bukan anak kandung Aditya atau Rianti. Tidak ada hubungan darah, tidak ada ikatan keluarga. Perasaannya pada Mutiara tetap bersih. Dan itu justru membuatnya semakin takut kehilangan. Sandra, bayangan yang makin menghantui.
Sandra tidak bisa tidur. Setiap malam, ia mendengar kembali suara benturan itu. Ia melihat wajah Mutiara yang penuh darah. Ia melihat Pak RT yang tak bergerak. Polisi memulai penyelidikan. Rekaman CCTV mulai dianalisis. Nama Sandra mulai dibisikkan warga. Ia berusaha lari dari kenyataan. Namun bayangan itu terus memburunya, seperti dosa yang menolak dilupakan. Hari kebangkitan. Setelah berhari-hari tenggelam dalam kegelapan koma, tubuh Mutiara akhirnya memberikan tanda kehidupan. Jari jemarinya bergerak, kelopak matanya bergetar, monitor berbunyi panik. Kenzo yang duduk di sampingnya langsung berdiri dengan mata berkaca-kaca. "Mut, kamu dengar aku? Tolong buka mata." Aditya dan Rianti bergegas masuk. Dan ketika Mutiara membuka matanya untuk pertama kali, dunia terasa asing, tetapi kata-kata Pak RT muncul begitu jelas. "Ayah kandungmu, Aditya." Air mata turun tanpa bisa ia kendalikan. Ia menatap Aditya, lelaki yang selama ini hanya ia anggap seperti pahlawan. Kini tatapan itu berubah, penuh bingung, penuh rasa dekat yang aneh, penuh sakit yang tak terjelaskan. Awal dari badai besar. Kebangkitan Mutiara adalah awal bencana bagi semua orang. Rianti harus bertemu dengan dosa lamanya, Aditya harus menerima kenyataan yang selama ini ia tolak, Kenzo harus memilih apakah ia kuat mempertahankan cintanya, Sandra harus menghadapi hukum yang menunggunya, dan Mutiara harus menghadapi hidup yang sudah tidak lagi sama. Karena satu rahasia yang dibisikkan di tengah darah dan hujan akan membuka seluruh kebenaran yang telah dikubur bertahun-tahun.